guys, it's your boy Rico Lim sama dengan channel paling family friendly. So jadi hari ini gue bakal nge-interview beberapa temen gue yang kebetulan lahir di tahun 90-an dan lahir di tahun 2000-an. Gue sebenarnya penasaran sama mindset mereka, cara berpikir mereka, bagaimana menanggapi suatu masalah atau background mereka dulu kayak gimana yang bikin mereka tuh bersikap kayak sekarang gitu loh. Makanya gue bakal ngasih mereka beberapa pertanyaan dan mereka harus menjawab dan kalian saksikan sendiri. Dan by the way di sini gue udah ada temen gue, ada Feral, Doni dan juga Wirman. Ya langsung kita masuk ke pertanyaannya. Oke, Feral. Ya. Pertanyaan pertama, apa itu definisi dari kesuksesan menurut Feral? Saya nggak perkenalkan diri dulu. Nggak ya? Ya, jadi saya yang perkenalkan. Jadi Doni ini adalah titisan iblis, Dajjal, ya. Dia ini istilahnya ada sari-sari apa ya? Setan, setan. Perpanjangan tangan iblis neraka. Iya. Jadi guys, hari ini kita akan Udah kamu diam. sukses. Gue nggak tahu kesuksesan anjing. Menurut saya, saya nggak tuh. Sukses tuh Hanya mindset. definisi sukses menurut gua saat orang tua gua bilang, terutama nyokap gua karena sisa nyokap, dia nggak pernah ngasih masukan apapun lagi ke gua. Contoh memang kadang kan, Feral kamu kenapa sih nggak pernah ada hasil dari kerjaan kamu? Oke, kalau misalnya tiba-tiba mama kamu bisu dan tidak bisa berbicara, apakah itu sudah sukses? Sukses tuh kayak saat lu tuh udah nggak jadi beban lagi untuk orang tua ataupun orang terdekat lu. Ketika kita stabil. Dari finansial, sifat itu kita stabil. Mempunyai pasangan itu yang stabil juga. Dan bisa bersama-sama kita untuk mencapai tingkat kesuksesan yang lebih indah. Itu menurut saya sukses. Jujur aja saya dari tadi tidak mengerti apa yang Oke, next. Untuk pertanyaan kedua, definisikan cinta. Definisi cinta ya? Cinta lagi. Cinta akan timbul ketika kita melakukan hubungan intim. Itu cinta. Jadi seks dulu. Betul. Seks. Betul sekali. Apakah Anda setuju dengan seks di luar nikah? Ya setuju lah. Orang cowok-cowok zaman sekarang sagapung, mau gimana? Kayak Anda. Nih, kayak gini. Cinta apa ya? Cinta menurut gua aspek menarik gitu dalam hidup, hanya seberat banget. Tapi menurut gua gitu, kan ada suka, ada sayang, ada cinta kan. Suka saat lu suka sesuatu, kalau nggak ada nggak apa-apa. Sayang kalau misalnya lu suka sesuatu, tapi kalau hilang tuh berasa. Nah cinta menurut gue lebih lagi di atas itu. Saat lu juga kehilangan, lu kayak nggak bisa hidup tanpa itu gitu. Wah anjing, dedi. Jujur gue belum pernah ngerasain cinta sih. Lu belum pernah merasakan cinta? Belum Oke. pernah. Cinta Fitri mungkin tahu Cinta Fitri tahu? Tahu. Episode-nya cukup panjang sih. Cinta itu menurut gua ya ketika kita sayang sama orang. Tapi ya banyak aspek lah. Nggak cuma sebatas seks dan juga ya sayang-sayangan. Maksudnya ya Apa dong? membuat hidup kita nih sesama kita pacaran tuh menjadi lebih stabil gitu. Jadi dari kerjaan, dari sifat. Jadi kita Saya sayang sama kamu. sorry. Saya nggak gay. Berarti saya cinta sama kamu dong. Oh, oke. Cinta itu ketika kita menyayangi, kita peduli satu sama lain, kita peduli. Kita peduli. Kita peduli. Kita peduli. Saya masih nggak paham sebenarnya, tapi ya udah. Pendisiplinan anak dengan cara memukul anak ketika ia salah, menurut Feral bagaimana? Menurut gue bener sih. Tidak. Tidak. Pernah dipukul waktu kecil? Pernah. Berapa kali? Oh, banyak. Ya wajar sebenarnya. Menurut gue nih ya, ini menurut gue. Pendisiplinan anak saat menggunakan fisik itu adalah bentuk kegagalan dari orang tua dalam mendidik sebenarnya. Diperlukan karena emang harus ada hukuman gitu kan, ada bentuk hukuman. Cuman kalau bentuk hukumannya itu yang dijalanin, menurut gue itu suatu kegagalan. Jadi harusnya masih bisa. Kalau misalnya emang ternyata love language orang tuanya lebih physical tag, bagaimana berarti? Tidak, love language anaknya harus armor. Physical resistant. Physical. Fine aja sih. Gue soalnya dulu digituin juga. Oke. Dikerasin Jadi mau balas dendam biar orang lain. Ya kenapa? Jadi gedenya tuh lu bisa tahan gitu, tahan banting sih menurut gua. Tahan banting. Menjadi pemain Smackdown apa gimana? Nggak juga. Kenapa tidak setuju? Ketika kita mendidik anak dengan cara yang keras, nanti dia pas gedenya mungkin akan menimbulkan rasa trauma untuk anak tersebut. Jadi lebih baik jangan. Hiburan anak-anak di hari Minggu Anda tuh seperti apa? Pastinya gua rasa anak 90-an yang lain juga ngerasa hal ini sih. Kayak lu bangun jam 6 pagi. Nyoli. Paling hiburan saya Nyoli. karena hari Minggu tuh biasanya Nyoli.
kamu jangan sampai saya sundut ini rokok ke mata kamu. Nontonnya tuh gue inget banget Ultraman, 5:30 lah Ultraman. Itu tuh berlanjut terus, Conan, Power Ranger, banyak deh pokoknya ya. Sampai jam 11, sampai di Indosiar tuh kalau nggak salah tinju abis itu. Udah itu hiburan gue tiap minggu. Sama abis itu, RCTI dong tinju. ada di Indosiar, kalau nggak acara polisi tinju dia. Kadang-kadang. Karena hari Minggu tuh biasanya di zaman saya tuh banyak kartunnya. Jadi paling saya nonton Kartun apa tuh? Mama Dede kan? Itu bukan kartun. Dragon Ball gitu-gitu. Oh, masih ada. Masih ada di zaman saya. Yang nonton lah. Nonton kartun. Kartun apa? Power Ranger lah. Power Ranger. Betul. Udah nonton doang. Iya, biasa sih saya sebelum ke gereja saya nonton dulu ya. Kamu gereja juga? Gereja juga. Gereja juga. Dulu saya gereja. Apa kamu pernah Bolos. mencolong uang persembahan? Oh, kok nyolong uang persembahan saya tidak pernah. Takut saya, takut dosa saya, takut. Ceritanya beda nih. Ini ceritanya beda nih dulu nih. Kemarin kayak gini ya? Kemarin nggak gini. Kamu jujur, pernah atau tidak? Saya tidak. Apakah pernah nyolong mainan di Toys R Us? Oh, pernah itu. Jadi kamu memang suka mencolong dari kecil, betul. bajingan, Betul. brengsek yang Betul dari sekali. dulu ya. Betul. Terus abis dari sana kamu siangnya ngapain sampai ke malam? Nah, dulu Jual ganja. kagak anjing. Gue kebetulan dapat konsol kan, jadi PS1, PS2. Zaman dulu PS1 gue main tuh hanya boleh main di Sabtu atau Minggu, Sabtu dan Minggu. Jadi habis dari nonton ya gue main PS. Musik yang kamu dengar waktu SD, SMP, SMA. Blue screen otak. Ini lumayan masih inget gue. Gue inget banget dulu Linkin Park itu tuh in banget di SD kelas SD 6. banget, anjay, Linkin Park. Meteora gila itu. Meteora, Pepper Cup, anjay. Pepper Cut bener. Nah SMP nggak tahu kenapa gue dengerinnya Indo cok, Peter Pan. Ya tapi gitu Waktu sih. itu Ungu Iya. sama Raja waktu itu dikatain alay juga. Silon Salon Seven. Seven benar. Di situ baru SMP tuh baru ngerasa oh ini musiknya enak gitu loh. SMA udah sih Avenged Sevenfold gitu band luar akhirnya. Dari SD gue dengerin Justin Bieber sih. Oke. Oh, udah ada belum ya? Udah ada. Iya, Udah. oke. Justin Bieber, SMP. SMP juga. Sampai SMA. Gue emang suka Justin Bieber, mau gimana ya? What the? He's a fucking gay, bro. Saya lupa. Kamu tidak mendengar musik? Saya dengerin, cuma ya nyampur-nyampur. Paling sering sih apa tuh? Avenged Sevenfold. Kamu itu juga baru tahu dari saya. Itu baru-baru ini. Baru tahu lagi. Kamu bukan tipikal yang mendengar musik. Saya sudah tahu dari dulu, tapi yang saya tahu cuma Dirgat. Emang itu lagu kesukaan dulu ada cici saya. Coba impersonate sedikit. Apakah kamu ada karir dalam bidang musik? Iya. Enggak lah, nggak dihitung karir. Bikin band sama teman-teman SMA nggak bisa dibilang karir. Oke, Hobi-hobi. langsung aja linknya ada judulnya Kecoa. Sebutkan nama mainan atau permainan lu waktu masih kecil. Permainan Iya. bola. Santet, Bang. Serius. Ya, saya bermain bola ya, main bola, Bang. Nah, waktu kecil kayak misalnya sama tetangga itu masih ada Apa? kayak main tajongkok, terus Partai. enggak. Galasing gitu, paling mainnya gitu-gitu. Kecil main bola. Habis itu main apa lagi? Basket. Bola, basket, ya. Gitu-gitu doang sih. Gue bahkan gak main gundu. Kalau game nggak ada. Game nggak ada. Nggak Nggak pernah main game. Game pertama saya Mobile Legends, Bang. Apakah kamu miskin dulu? Oh, tidak. Tidak. Memang tidak suka aja, Bang. Tapi tidak suka main game. Tidak. Kamu lebih suka ke hal yang real dibanding fana. Betul sekali. Gadget pertama kamu. Fana? Gadget. Sebenarnya ini gue dikasih pinjem dulu HP buat ditelepon sama bokap nyokap paling pas lagi SMP itu Nokia apa gue lupa serinya. Itu cuma warna hijau gitu layar. Asia. Siapa? Hidayah. Serius? Sumpah. Kapan itu? SD kelas 5 gak sih itu? PSP yang palsu, Bang. PSP yang palsu. Betul sekali. Oke, ini bisa kita simpulkan kalau misalnya Mas Farel ini kecilnya itu tidak banyak teman, terus miskin juga. Jadi bisa coba Man, tolong kasih kesimpulan Man. Ya Mas Farel tolong. Gimana? Sebenarnya dia kayaknya lebih ke binatang. Jadi menurut lu apa yang sangat-sangat membedakan anak tahun 90-an dan 2000-an? Menurut gue ya, sebenarnya banyak hal yang bisa membedakan. Cuman menurut gue faktor utamanya pembedanya tuh lebih ke teknologi. Dari situ tuh, dari 90 ke 2000 kan 10 tahun yang sangat cepat dari perkembangan teknologi kan. Jadi kita yang tadinya tidak terekspos teknologi, terus kita juga nggak saling terkonek satu sama lain secara cepat, tiba-tiba berubah jadi kayak gitu, jadi cepat apa segala macam. Nah, pandangannya tuh jadi berubah menurut gue.
90-an itu nggak instan, nggak serba instan. Maksudnya masih ada yang perlu diusahain, masih lebih milih jalan yang agak ribet tapi efektif misalnya. Cuman kalau generasi di atas itu, semua udah serba instan. Informasi banyak di internet, tapi perlu pilih. Dulu kita yang nonton bagus. bokep agak susah ya. Dulu harus pakai DVD yang didapat dari Glodok anjir. Iya SMP. anjay. Sekarang tinggal buka SNXX, apalagi kalian berlangganan member Iya. Gold, tinggal coli. Iya, benar itu. Ya udah. Oke guys, jadi sampai situ dulu aja videonya. Kasihan Irun ngeditnya nanti kelamaan, nanti videonya nggak upload sebenarnya. Jadi cukup 2 orang saja tadi ya. Sebenarnya mau ada engkol lagi, tapi kita tidak ada orang 90-an ya. Ya. Soalnya kalau misalnya dilihat dari perspektif dia pasti lucu karena dia orang kampung. Oke, sampai situ aja guys. Terima kasih dan selamat jalan. Wirman, rest in peace. Jadi ini video terakhir Wirman.